Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Tung tong tong. Oke, terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting yang lainnya. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal pendaftaran Gojek ya. Ini saya bikin video itu di bulan Oktober tanggal 28. Nah, kemarin itu saya melihat ya ada kabar dari grup bahwa ada yang nawarin ke teman-teman gitu ya, ada yang nawarin daftar Gojek itu bisa lewat orang dalam gitu, lewat orang kantor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya akunnya itu cepat diprosesnya, cepat aktif gitu. Ibaratnya ya pakai administrasi sekitar 300 atau 500 lah, rata-rata sih sekitar segitu gitu. Nah, di sini saya mau menanggapi ya. Tapi sebelum saya menanggapi, saya mau memperlihatkan dulu ya chatnya itu yang saya dapatkan di grup. Nah, ini dia. Ini chatnya ya, silakan teman-teman baca dulu sebentar. Nah, udah ya, jadi paham ya. Nah, kalau teman-teman menemukan orang yang seperti ini, baiknya sih teman-teman itu nggak usah percaya. Soalnya untuk menjadi driver Gojek itu nggak diperlukan biaya admin gitu, dan nggak bisa lewat orang kantor. Itu setahu saya sih. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu gitu bisa lewat kantor, silakan teman-teman kalian bisa komen ya, ngasih tahu saya bahwa ternyata bisa bang. Cuman yang sementara saya tahu gitu, kalau misalkan lewat orang kantor pun nggak bisa. Itu yang saya tahu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang bisa bang lewat orang kantor, silakan teman-teman komen ya. Nah, jadi sekarang itu banyak banget ya penipuan yang mengatasnamakan Gojek gitu. Dan di Bandung juga ya, di daerah saya itu banyak yang udah kena semacam kayak kena tipu gitu. Bahkan yang ketemu aja yang face to face gitu, itu banyak yang bilangnya mau dibikinin akun suruh bayar 500.000, tapi nggak dibikinin sampai sekarang. Jadi uangnya ya udah ludas gitu, alias hilang. Apalagi yang lewat WA gitu, lewat media sosial, terus kita disuruh transfer sejumlah uang, nanti bilangnya mau diproses, besok mau segera aktif. Itu jangan langsung percaya gitu. Soalnya emang kalau yang kayak gitu bisa dipastikan adalah penipuan. Nah, terus prosedur yang benarnya gimana bang gitu. Nah, saya di sini mau mengulas balik ya, bahwa kalau teman-teman mau jadi driver Gojek itu syarat-syaratnya itu sebenarnya cukup gampang ya. Nanti saya sebutkan ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus siapkan itu KTP asli. Teman-teman itu harus punya KTP, itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua harus punya SIM C ya. Kalau misalkan teman-teman mau daftar jadi ojol ya, motor khususnya kan harus punya SIM C. Nah, yang ketiga STNK. STNK-nya ini STNK yang masih hidup. Nah, ada yang nanya, bang kalau misalkan STNK bukan nama sendiri boleh nggak? Nah, kalau misalkan teman-teman punya STNK motornya itu motor sendiri, tapi STNK atas nama orang tua atau atas nama saudara, itu masih bisa gitu, masih bisa didaftarkan. Saya juga pakai STNK itu atas nama kakak saya, padahal ya itu motor saya gitu, cuman itu pakai atas nama kakak saya. Nah, itu untuk STNK ya. Terus selanjutnya yang harus disiapkan adalah HP ya, pastinya HP ini minimal 1 GB. Kalau dulu waktu saya daftar itu 500 MB, setengah GB itu udah jadi. Cuman kalau sekarang sih kayaknya kurang memungkinkan. Kalau buat zaman sekarang setengah GB itu bakal susah. Minimal 1 GB. Tapi kalau misalkan ada dana yang cukup, minimal ya 2 atau 3 GB. Lebih bagus ya yang lebih tinggi RAM-nya gitu. Jangan, kalau 1 GB kata saya bisa tapi standar banget gitu. Nanti bakal susah di pas udah aktif cari orderan, itu agak kurang soalnya. Nah, itu buat HP ya. Terus siapkan kartu provider yang sinyalnya bagus di daerah kalian. Jadi
semua daerah nggak bisa disamakan. Kayak misalkan di Bandung pakai Smartfren, saya pun oke. Waktu pertama-tama itu saya hampir 2 tahun itu pakai Smartfren. Meskipun nomor yang saya daftarkan ke Gojek itu Telkomsel, cuman karena dulu saya ngegojeknya itu pakai HP Andromax, otomatis saya harus pakai provider Smartfren. Itu bagus. Saya juga pernah sampai 30 sampai tupo, tapi ya lebih bagus lagi sih providernya yang bagus lah, kayak Telkomsel gitu ya. Nah, itu untuk provider ya. Nah, terus untuk tambahan itu SKCK, dan SKCK di sini penting ya, usahakan harus ada sih. Kalau waktu saya itu harus ada SKCK karena ini kan ya pasti diperlukan. Jadi gitu ya. Kalau udah semuanya udah lengkap, teman-teman daftar via online. Jadi teman-teman itu nggak bisa kalau misalkan udah lengkap semua persyaratan terus langsung ke kantor gitu, nggak bisa. Jadi prosedurnya itu ya, kalau misalkan semuanya udah lengkap, teman-teman itu bisa kalau sekarang lebih gampang ya, jadi bisa download aplikasi GoPartner ya. GoPartner itu ya aplikasi untuk driver Gojek gitu. Jadi download dulu aplikasi GoPartner, nanti teman-teman di situ ada pilihan login atau daftar. Teman-teman pilih daftar dan bisa diupload semua kelengkapannya di situ, dari KTP, SIM, SKCK, STNK kayak gitu, dan yang dibutuhkan pokoknya diupload semua. Nanti teman-teman itu nunggu ya, nunggu. Kalau waktu saya itu sebulan langsung ada SMS, tapi kalau misalkan pendaftarnya lama banyak gitu ya, bisa lebih lama lagi gitu. Jadi teman-teman harus sabar nunggu. Kalau misalkan udah ada SMS baru ke kantor. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan meskipun udah daftar online terus tiba-tiba ke kantor, nanti biasanya disuruh pulang lagi gitu. Pas waktu saya sih kayak gitu, cuman pas waktu saya itu saya daftarnya nggak di aplikasi GoPartner, saya dulu di webnya. Atau teman-teman juga bisa sih ngikutin kayak saya, jadi daftarnya di websitenya Gojek gitu. Nanti teman-teman klik aja di pencarian daftar Gojek gitu kan, nanti di situ ada formnya gitu kan, nanti klik aja, nanti ya diisi. Itu sama aja sih sebenarnya, cuman kalau misalkan saran dari saya sih, karena sekarang itu lebih gampang, lebih mudah, tinggal ya download aja aplikasi GoPartnernya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya biar jelas. Jadi yang pertama-tama itu yang harus disiapkan itu adalah KTP asli, terus SIM asli, SKCK, STNK, HP ya, minimal RAM-nya itu 1 GB, dan kartu SIM. Dan juga yang nggak boleh dilupakan adalah email. Dan pastinya itu motor ya. Dan motor ini di sini syaratnya harus, kalau nggak salah itu 8 tahun ya, 8 tahun ke belakang. Kalau waktu saya kan 10 tahun. Misalkan sekarang kan 2020. Dulu itu kalau misalkan pengeluaran 2010 masih bisa. Kalau sekarang saya dengar-dengar itu udah berubah jadi 8 tahun. Jadi misalkan mau daftar sekarang, kemungkinan itu motor yang bisa dipakai itu motor yang keluaran tahun 2012 kayak gitu ya. Nah, jadi itu ya motor pertama, motor yang masih fit, keluaran di bawah 8 tahunan, nggak boleh lebih gitu. Terus SIM, STNK, SKCK, KTP, nanti difoto. Setelah difoto diupload. Kalau diupload tinggal nunggu gitu ya. Oke. Jadi saya ulangi, kalau misalkan teman-teman ada yang nawarin gitu supaya daftar via administrasi atau lewat orang dalam, itu bisa dipastikan adalah penipuan. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Oke. Jadi itu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman kalau misalkan ada masukan, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan share video ini supaya yang lainnya itu bisa ikut mendapatkan manfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.